Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengendapkan larutan dari material batu pirit. Ini menurut informasi dari pemilik batu bahwasanya ini batu pirit berasal dari Pulau Wetar. Nah, sekarang kita akan coba-coba mengendapkan larutan dari batu pirit ini dengan menggunakan material seng atau seng bekas. Karena kita melihat mendasari dari dua jenis material ini, kalau kita melihat penggunaan aluminium dengan penggunaan seng kurang lebih hampir sama, dan material seng ini juga agak lebih mudah untuk kita dapatkan bila dibandingkan dengan menggunakan aluminium. Nah, biasa saya selalu sering merendam seng yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan pengendap. Ini saya hanya tujukan sebagai hanya untuk membersihkan dari sisa-sisa karat yang ada, atau paling tidak bagaimana caranya kita mempercepat proses korosi atau oksidasi dari material seng ini. Entahlah, kalau pengalaman dari dua jenis endapan ini, penggunaan seng dengan penggunaan aluminium, kalau kita lihat kurang lebih reaksinya itu sama saja. Kita masukkan saja. Nanti kita lihat besok atau lusa larutan ini bisa ada endapan, dan ya mungkin pada akhirnya kita akan bakar. Ini material batu pirit ini
Ini menurut dari yang memberikan material ini, bahwasanya ini material yang diambil dari Pulau Wetar, karena kebetulan yang bersangkutan atau kawin dengan perempuan yang ada di Pulau Wetar, sehingga materialnya ini diambil di sekitar kebunnya. Nah, ini kalau kita lihat awalnya ini kan semuanya warnanya kuning, tapi setelah kita rendam beberapa lama materialnya ini berubah menjadi warna hitam. Nah, sementara mungkin apakah metode yang kita gunakan ini sama efektifnya dengan dimana kita akan mengendapkan material dari barang-barang elektronik. Tapi kalau kita lihat sepintas, kayaknya ada perbedaan yang mencolok, karena airnya ini berubah menjadi warna hitam. Padahal kalau yang ini atau kita tuang juga yang ini supaya kita bisa jadikan pembanding. Karena kalau saya lihat ada perbedaan. Kemarin kayaknya airnya ini tidak warna hitam, tapi kalau kita lihat air ini berubah menjadi warna hitam. Tapi kalau kita lihat memang airnya memang agak beda, karena yang ini hijaunya hijau muda, sedangkan yang satu ini hijaunya hijau tua. Atau apakah memang ada dasar perbedaan? Dari dua jenis material ini, tapi kayaknya ini berbeda dengan yang kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak salah. Apakah tapi paling tidak ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk material yang warnanya hijau seperti ini. Beda perlakuannya dengan air yang warnanya hijau seperti hijau muda dengan hijau tua seperti yang ini.
Nah, kalau kita lihat air yang ini, airnya ini sama dengan air dari, tapi kalau memang kita merujuk pada pirit itu kan EPS, besi, sulfur. Nah, sedangkan cairan ini memang murni dari unsur tembaga, dari material-material elektronik yang kita rendam. Ya. Kita coba-coba masukkan juga, yang siapa tahu airnya itu juga sama. Tapi kalau kita melihat kayaknya berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin airnya tidak berubah menjadi warna hitam, tapi sekarang airnya berubah menjadi warna hitam. Tapi ya itulah gunanya kita sering-sering melakukan uji coba, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari percobaan-percobaan yang kita lakukan. Kita ambil sebagian karena mungkin ini terlalu banyak. Dari dua jenis material yang kita endapkan ini, berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya dari dua jenis cairan ini masing-masing memiliki kandungan mineral yang berbeda. Karena yang satu ini airnya berubah menjadi warna hitam, sedangkan yang satu ini airnya tidak berubah menjadi warna hitam. Nah, gambarannya ini ya kurang lebih sama dengan gambarannya ini, bila mana osengnya ini larut. Karena yang 3 botol ini materialnya itu sama, yang berbeda itu hanya ini. Nah, ini kayaknya sama dengan ini. Apakah ini kan dari bahan perunggu, atau ini mungkin ada unsur timah barangkali, atau apa. Nah, saya rasa untuk bisa kita mendapatkan jawabannya, kita mesti harus percayakan ke waktu.
karena hanya waktulah yang bisa menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan kita ini. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.